Halo, hai, welcome to grade 4, hari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Shirley Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke anak-anak, pagi ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 4 sekolah dasar. Tema yang kelima, judulnya adalah pahlawanku. Subtema yang kedua, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 2 dan 3. Mari kita ikuti pembelajaran demi pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Semangat belajar. Mari kita mulai. Nah anak-anak, untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa Indonesia, di Museum Bella diajak mengunjungi Museum Nasional oleh orang tuanya. Di Museum Bella melihat ada meriam lela terbuat dari perunggu yang merupakan peninggalan istana Mangkunegaran dan pernah digunakan sebagai atribut upacara penobatan Raja Mataram pada tahun 1727. Salah satu raja Kesultanan Mataram yang terkenal akan kegigihannya mengusir Belanda adalah Sultan Agung. Siapakah Sultan Agung? Bagaimana perjuangannya? Mari kita baca teks berikut. Ya, judulnya adalah Sultan Agung Hanyakrakusuma ya. Pada abad ke-15, Belanda datang di Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Belanda membuat persekutuan dengan nama VOC, ya. Ada nama Belandanya ini. Atau dalam bahasa Indonesia, Persekutuan Dagang Hindia Timur. Karena kekayaan hasil rempah Nusantara yang berlimpah, membuat Belanda ingin menguasai Nusantara. Belanda mulai menjajah rakyat dengan melakukan tanam paksa dan monopoli dagang Nusantara. Penjajahan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat. Oleh karena itu, muncul tokoh-tokoh perjuangan yang memimpin rakyat untuk berjuang melawan penjajah ya. Namanya adalah Sultan Agung. Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma ya, lahir di Kutagede ya, Kutagede dan Kesultanan Mataram pada tahun 1953. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang ya. Nah, beliau adalah Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya ini Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Bagus ya ceritanya. Nah, pada awal pemerintahannya Raden Mas Rangsang bergelar penambahan agung. Kemudian setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung atau disingkat dengan Sunan Agung ya. Jadi Sunan kependekan dari Susuhunan Agung ya, atau Sultan Agung. Nah, Sultan Agung terkenal sebagai sosok pemimpin yang gigih pantang menyerah. Sultan Agung pernah menolak tawaran kerja sama dengan VOC. Sultan Agung memutuskan perang dengan VOC karena tidak mau bersepakat dengan VOC. Salah satu kisah perjuangan yang terkenal adalah penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia. Pada Agustus sampai Oktober 1628, pasukan Sultan Agung di bawah pimpinan Bupati Kendal dan Pangeran Mandureja melakukan perang besar di benteng Hollandia. Namun pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurangnya pembekalan. Pada bulan Mei hingga Juni 1629, Sultan Agung kembali mengirim pasukan yang menyerang VOC di Batavia. Kali ini pasukan di bawah pimpinan Adipati Ukur dan Adipati Jumina ya
Agar tidak mengalami kegagalan lagi, Sultan Agung mendirikan lumbung-lumbung pembekalan beras di daerah Karawang dan Cirebon. Namun strategi ini diketahui oleh VOC, ya. Lumbung-lumbung pembekalan tersebut dimusnahkan sehingga serangan kedua kembali gagal. Nah, anak-anak, kekalahan yang dialami berkali-kali tidak menyurutkan semangat dari Raden Agung tadi. Sultan Agung mencari cara lain, ya, untuk melemahkan pasukan VOC. Sultan Agung kemudian mengotori Sungai Ciliwung. Sultan Agung paham bahwa Sungai Ciliwung merupakan mata air yang diandalkan oleh Sultan Agung agar berhasil. Kotornya Ciliwung, ya, mengakibatkan timbulnya penyakit, ya, kolera di Batavia. Bahkan Jenderal VOC JP Coen meninggal karena wabah tersebut. Namun Belanda mengandalkan persenjataan yang lengkap, ya, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram, ya. Serangan Sultan Agung kali ini pun mengalami kegagalan. Nah, perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan. Namun semangat dan cita-citanya untuk melawan penjajah dan Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dengan pengikutnya. Sultan Agung meninggalkan warisan berupa sistem pertanian yang masih banyak dipakai oleh masyarakat sampai kini. Beliau juga menggabungkan kalender akademik Hijriah dengan kalender akademik almanak, ya, Saka, sehingga menciptakan kalender baru yang diistilahkan dengan kalender Jawa Islam. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Cukup menarik, ya anak. Berdasarkan cerita di atas, mari kita mencoba menjawab 5 pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks, ya. Silakan anak-anak menjawab dengan teliti. Kemudian anak-anak juga akan mengisi tabel yang sudah disiapkan yang ada di buku tugas atau di slide ini. Informasi apa saja yang sudah kamu ketahui mengenai Sultan Agung? Apakah ada yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Agung? Tulis di tabel berikut. Nah, pada teks Sultan Agung hanya Karakusuma terdapat kalimat berikut ini. Lumbung-lumbung pembekalan beras pun berhasil dimusnahkan sehingga serangan kedua kembali gagal. Ada nomor 2, kekalahan yang dialami berkali-kali menyurutkan semangatnya. Ketiga, atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kata lumbung-lumbung berkali-kali dan berjasa-jasanya merupakan kata ulang. Apakah yang dimaksud dengan kata ulang, ya? Kata ulang adalah kata yang mengalami proses pengulangan, ya, baik sebagian atau seluruhnya, ya, dengan disertai perubahan bunyi atau tidak. Pengulangan dapat diterapkan pada kata dasar, kata berimbuhan maupun kata gabung, kata ulang. Contoh, duduk-duduk, ya, diulang satu-satu, ya. Apalagi contoh lain, mata-mata dan sebagainya. Nah, perhatikan macam-macam kata ulang berikut, ya, ada di buku teks. Kata ulang murni, contoh lumbung-lumbung, satu-satu, makan-makan. Kata ulang berbunyi, contoh bolak-balik, serba-serbi dan kelap-kelip. Kata ulang berimbuhan, berkali-kali dan ditekan-tekan. Kemudian kata ulang memiliki berapa makna, antaranya banyak tidak tentu, contoh batu-batu, orang-orang, pohon-pohon. Banyak dan bermacam-macam, contoh buah-buahan, kacang-kacangan, lauk pauk, ya. Banyak menyerupai dan bermacam-macam, contoh kuda-kudaan, mobil-mobilan, robot-robotan. Agak atau melemahkan sesuatu, kebarat-baratan, kekanak-kanakan, atau intensitas kualitas, keras-keras, kuat-kuat, segiat-giatnya. Intensitas kuantitatif, bolak-balik, menggeleng-gelengkan, terbahak-bahak. Makna kolektif, ya, 1155, kesalingan, berpandang-pandangan, ya, dan sebagainya. Nah, di bawah ini, ya, yang ada di slide ataupun di buku tugas, ubahlah kata-kata yang dalam kurung
dengan menggunakan kalimat menjadi kata ulang ya. Oke, ada di dalam kurung. Kemudian sebutkan makna kata ulang yang ada di kalimat pertama ya. Kalimat yang ada di slide yang sudah disiapkan di buku tugas. Nah, ketika mengunjungi museum, Bella melihat seseorang sedang mengamati tulisan prasasti dengan menggunakan loupe. Apa itu loupe? Loupe atau kaca pembesar dapat membantu memperbesar tulisan atau gambar sehingga lebih jelas kelihatan dan dibaca. Kata pembesar bekerja menggunakan prinsip pembiasan ya. Pembiasan menyebabkan benda yang terlihat menjadi lebih besar. Kata pembesar umumnya terbuat dari lensa cembung. Kamu bisa membuat kaca pembesar sendiri dengan menggunakan dua medium yang berbeda. Ayo lakukan sesuai dengan percobaan ya. Ada di buku teks atau di slide. Alatnya yaitu selotip bening, kertas karton, sedotan, dan air. Langkah kerjanya, potonglah karton dengan ukuran 5x5, kemudian lubangi bagian tengah karton diameter 2,5 cm. Rekatkan selotip di atas lubang tersebut. Dengan bantuan sedotan, teteskan air di atas selotip tanpa mengenai kotoran ya. Kemudian anak-anak pertahankan bentuk tetesan tersebut tetap cembung dan lihatlah tulisan di bukumu menggunakan kaca pembesar yang telah dibuat sesuai dengan percobaan anak. Oke, sesudah itu Anda buat laporan percobaan, nama kegiatan apa, tujuan, dan seterusnya. Oke, kita sudah berlatih lagu Maju Tak Gentar kemarin kan, dan sudah menyanyikan dengan baik. Apakah di situ ada nada tinggi atau rendah? Tentunya ada ya. Temponya juga harus disesuaikan. Kalau maju tak gentar harus disentak-sentak. Nah, kita masuk pada pembelajaran 3. Bella sudah mengetahui bahwa kerajaan Gowa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin merupakan kerajaan bercorak Islam. Bella ingin tahu bagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara ya. Agama Islam masuk ke Indonesia pada awalnya melalui kegiatan perdagangan. Para pedagang itu berasal dari Persia, Gujarat, Arab, dan Mesir. Dan cara penyiaran agama Islam melalui perdagangan dan perkawinan. Kunjungan guru agama ke desa-desa dan mendirikan lembaga pendidikan sebagai pesantren. Masuknya ajaran Islam melahirkan kerajaan-kerajaan Islam yang disebut kesultanan. Berikut ini kesultanan-kesultanan di Nusantara. Yang pertama, Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia ya. Kedua, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh terletak di tepi Selat Melaka yang disebut Kota Kutaraja sekarang ya, Kabupaten Pidi ya. Silakan anak-anak melihat gambar yang ada di slide atau boleh cari di internet ya. Kerajaan ketiga adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kadipati yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit ya. Ya, silakan dibaca, dipimpin oleh Raden Patah ya. Kemudian kerajaan Kesultanan Banten. Ada juga Kesultanan Ternate dan Tidore, Kesultanan Gowa Tailo. Silakan anak-anak membaca ceritanya di buku teks ataupun di internet ya. Nah, sesuai dengan informasi di atas, ada yang harus anak-anak selesaikan di tabel dengan mengisi nama kesultanan, nama sultan, tahun pemerintah, benda peninggalan. Nah, Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan yang berjasa bagi bangsa. Beliau memiliki sikap kepahlawanan yang patut kita contoh. Pada masa sekarang ada beberapa contoh masyarakat memiliki sikap-sikap kepahlawanan. Mereka berjuang untuk kepentingan rakyat. Mereka juga pantas disebut sebagai pahlawan. Misalnya, guru. Jika demikian, apakah pahlawan orang-orang yang berperang mengusir penjajah? Tentu tidak. Definisi pahlawan menurutmu apa? Kemukakan pendapatmu di depan kelas. Ya, di sini ada cerita Butet Menurung, pendiri sekolah rimba. Orang akan baca cerita itu, kemudian anak-anak akan menjawab pertanyaan yang ada di slide atau di buku teks. Ada 5 pertanyaan. Setelah anak-anak membaca Butet Menurung, pendiri sekolah rimba, anak-anak akan menuliskan kembali di buku Anda dengan kata-katamu, ringkasannya, kemudian akan dibaca di
muka kelas. Butet menurung memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berjuang untuk kepentingan masyarakat, berjuang dengan gigih, pantang menyerah, rela berkorban dan ikhlas. Sikap kepahlawanan Butet menurung layak kita contoh dan teladani. Apakah sikap Butet menurung dalam perjuangan memberantas buta huruf yang sesuai dengan sila Pancasila? Sila keberapa? Nah, setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, termasuk orang rimba. Upaya Butet menurung untuk memberikan hak-hak orang rimba mendapatkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Apa bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, itu pangan ya, padi dan sandang kapas ya. Simbol ini berupaya bermakna tercukupkan kebutuhan hidup rakyat Indonesia secara adil, karena setiap rakyat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk sejahtera ya. Ya, anak-anak, bagus sekali dia punya makna sila kelima ini. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila sebagai berikut: mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak dan kewajiban, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang senantiasa mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong, cinta dan kemajuan pembangunan bangsa. Nah, ada tabel yang akan anak-anak isi. Tulislah sikap-sikap yang mencerminkan sila kelima dan jelaskan alasannya, bisa ya. Nah, setelah anak-anak membuat tugas ini, anak-anak akan kumpulkan kepada ibu guru. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran dimengerti dan bermanfaat buat anak-anak ya. Tetap diingatkan jaga kesehatan, dan yang paling penting semangat belajar ya. Diingatkan lagi, kesehatan itu penting. Salam sehat.